Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan mengajarkan bagaimana kita menjurnal untuk pendapatan rawat inap dan rawat jalan. Nah, yang pertama, teman-teman perlu memasukkan tanggalnya dulu. Kita masukkan tanggalnya di sini. Kemudian ini adalah penerimaan pelayanan ya. Penerimaan pelayanan. Nah, kemudian kasnya. Nah, setelah itu kita masukkan lagi pendapatannya. Nah, seperti ini. Ini kita samakan juga ini. Terus untuk rate-nya itu tergantung kebutuhan teman-teman. Kalau saya di sini menggunakan BKU. Nah, untuk nilainya masukkan transaksi pada tanggal 5 ya. Nah, seperti ini. Sekarang kita jurnal untuk yang akrual, yang cash ya. Perubahan sal ya. Terus 4.1.1 pendapatan rawat jalan. Nah, perbedaan antara cash dan akrual itu biasanya terletak di pos. Kalau yang cash biasanya langsung ke LRA. Kemudian yang akrual itu neraca sama LO. Ini berdasarkan peraturan Menteri Keuangan yang terbaru. Nah, selanjutnya untuk referensinya saya gunakan BKU dan nilainya juga sama seperti ini. Nah, teman-teman, setelah kita menjurnal seperti ini, dalam rumah sakit itu dikenal dengan jasa layanan pegawai ya, atau singkatannya Jaspel pegawai. Nah, Jaspel pegawai ini biasanya bergantung pada pendapatan yang diterima oleh rumah sakit. Nah, untuk tarifnya sendiri itu ditetapkan atau termuat dalam peraturan direktur ya, termuat dalam peraturan direktur. Variasinya berbeda-beda. Ada yang 50/50, ada 742/58. Itu tergantung peraturan direkturnya. Nah, selanjutnya bagaimana dengan contoh kasus yang ini? Ketika pada tanggal 5 itu ketika pada tanggal penerimaan pelayanan yaitu rawat jalan sebesar 500.000. Bagaimana kita untuk menentukan besaran jasa pelayanannya dan bagaimana kita untuk menjurnalnya. Nah, di sini saya akan buat yang pertama, kita masukkan dulu tanggalnya, kemudian kita tulis keterangan utang Jaspel pegawai. Nah, teman-teman, yang perlu diperhatikan yang intinya di sini yaitu ketika ada pendapatan masuk ketika ada penerimaan pelayanan, otomatis waktu itu juga terjadi beban pada utang ya, terjadi beban pelayanan terhadap utang pegawai. Nah, di sini kita cari dulu beban pelayanan ya. Kita cari dulu. Di sini saya sudah sediakan. Beban pelayanan itu bukan yang di sini ya, bukan yang ini, karena ini sistemnya cash. Beban pelayanannya itu ini. Beban jasa pelayanan ini mana ya?
kita masukkan di sini. Bertambah ya. Nah, ini untuk refnya itu biasanya saya memakai jurnal penyesuaian ya. Nah, besaran tarifnya itu berbeda-beda, tetapi di sini saya coba menggunakan yang 42%. Nah, ini teman-teman, jasa pelayanan kita adalah ini. Selanjutnya, untuk untuk jurnal untuk pembayaran ya, pembayaran Jaspel pegawai. Pembayaran Jaspel pegawai ini kita balik jurnalnya. Kita balik jurnalnya, terus kas ya. Terus kas mana tadi? Ya, 1.1. Nah, seperti ini. Ini kita masukkan saja sama. Nah, teman-teman, seperti ini hasilnya. Nah, sekarang teman-teman kita cek untuk nilai kas ya. 342.200. Kita cek di laporan neraca. Nah, ini laporan neracanya sama ya, nilai kasnya sama. Seperti itu. Nah, teman-teman, sebenarnya ketika ada pembayaran seperti ini, maka kita melakukannya dengan dua cara. Yang pertama, kita tambahin lagi kolomnya. Kita tambahin lagi transaksinya. Kemudian ini nanti menjadi akrual ya, menjadi kas. Kita cari belanja pelayanan umum, jasa pelayanan umum ini. Kemudian kita input ke sini dan perubahan saldo anggaran. Nah, seperti ini. Ini juga sebenarnya referensinya sama. Kita menggunakan kode yang sama. Itu tergantung kebutuhan teman-teman. Nah, seperti ini. Yang ini pada saat menjadi beban. Kemudian yang ini pada saat pembayaran utang. Dan yang ini pada saat pembayaran utang, tetapi yang ini bentuknya cash ya, bentuknya cash dicatat gitu. Tetapi yang ini yaitu dicatat ketika sudah ada hak dari pegawai, walaupun belum dikeluarkannya kas atau uang. Situ letak perbedaannya. Baik teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman.